Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Anak baik, membobol kota kunoku tanpa izin sudah merupakan kejahatan besar. Itu bahkan membuatku kehilangan lengan. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk membayar lenganku. Satu lengan Gu Xingyun meraih langsung ke arah Xiaoyan, dia sangat mendominasi, dan dia sepertinya tidak menunjukkan belas kasihan. Kalimat ini tiba-tiba membuat Mo Xinghe menatap Xiaoyan dengan sedikit main-main. Orang yang memenggal banyak orang kuat keluarga Mo ini akhirnya mati di tangan orang dahulu, yang benar-benar ironi. Namun, ini juga bagus, tetapi dapat menyelamatkan mereka dari ketenangan pikiran. Xiaoyan melihat tangan besar yang meraih ke arahnya, dan ada sedikit kepanikan di ekspresinya. Meskipun Gu Xingyun terluka parah saat ini, kekuatannya harus dikurangi. Tapi berdiri di depannya, Xiaoyan masih merasa tubuhnya di penjara, bahkan jika dia melakukan upaya terakhir. Kakak Xiaoyan, jangan gugup, tetua Xingyun tidak akan menyakitimu. Kata-kata Suner terdengar di benak Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata Suner, dia menghela nafas lega, meskipun dia tidak tahu bagaimana Suner tahu, tetapi karena Suner berani mengatakan ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Sama seperti Xiao Xiao yang memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Xiaoyan, Xiaoyan juga memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Sun Er. Xiaoyan tidak melawan sedikit pun, tetapi membiarkan Gu Xingyun meraih lengannya. Ayo pergi, hanya ada begitu banyak yang bisa saya bantu, dan kemudian terserah Anda. Gu Xingyun meraih lengan Xiaoyan dan menariknya tiba-tiba, dan dorongan besar tiba-tiba mengirim Xiaoyan ke bye-bye. Perubahan mendadak ini tiba-tiba membuat wajah Mo Xinghe penuh keraguan, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Xingyun tidak membunuh Xiaoyan, tetapi malah membantu Xiaoyan melarikan diri dari situasi yang harus dibunuh ini. Orang tua, kamu bercanda. Mo Xinghe, yang bereaksi, tidak peduli dengan citranya saat ini, jadi dia langsung mengutuk. Mereka sudah menyiapkan adegan di mana Gu Xingyun membunuh Xiaoyan, tapi ada adegan yang begitu dramatis, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Terutama Mo Xinghe, sebagai lawan lama Gu Xingyun, dia secara alami tahu karakter orang tua ini. Sangat menjaga kepentingan klan kuno, semuanya berpusat pada kepentingan klan kuno, dan Xiaoyan hanyalah orang luar. Ini adalah seseorang yang akan dibunuh bagaimanapun caranya, tapi Gu Xingyun membiarkannya pergi. Ini membuatnya, yang awalnya pandai menyerang hati, sedikit panik. Menabrak kota kuno adalah kejahatan besar, memang kejahatan besar. Namun, orang-orang hidup, dan aturan mati. Saya ingin melepaskan seseorang, tetapi saya masih memiliki kekuatan ini. Adapun lengan ini, Gu Xingyun menunjukkan seringai di sudut mulutnya, berkata cukup untuk dapat menukar kehancuran keluarga Mo Anda dan bahkan aliansi empat dewa. Gu Xingyun melirik lengannya yang patah dan tidak mengatakan apa-apa. Ketika Mo Xinghe mendengar kalimat ini, seluruh orang menjadi semakin marah, dan dia merasa semakin sulit baginya untuk memahami lawan lama ini. Namun, Anda telah kehilangan lengan sekarang karena kekuatan Anda telah menurun, bagaimana Anda bisa melindungi Xiaoyan di antara banyak pembangkit tenaga listrik di keluarga Mo saya? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikan serangan kami. Raja abadi di belakang Mo Xinghe juga sangat marah. Xiaoyan awalnya mangsanya, tapi dia melarikan diri karena halangan Gu Xingyun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, dia hanya bisa membersihkan orang tua ini terlebih dahulu, dan kemudian mengejar Xiaoyan. Kalian semua mundur untukku. Raja abadi melirik kelompok roh abadi di belakangnya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Pertempuran di tingkat Raja Abadi menyebar luas, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan hancur. Dan Mo Xinghe tidak bermaksud menghentikan Raja Abadi ini untuk ikut campur. Menurutnya, pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah bandit, karena Gu Xingyun memilih jalan ini, dia harus siap menanggung kematian. Feng Ling, tornado kembar. Kipas lipat itu melambai dengan ringan, dan segera dua tornado simetris terbentuk di kedua sisi Gu Xingyun. Kekuatan tornado kali ini beberapa kali lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Saat menghadapi Raja Abadi, tidak ada keraguan bahwa kekuatan Xiaoyan tidak dapat digunakan sendiri. Lei Ling, murka Tian Lei. Wajah Mo Xinghe berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun Gu Xingyun terluka parah saat ini, dia adalah seorang veteran pembangkit tenaga listrik tidak peduli apa. Saat ini, masih tidak sedikit domba yang harus disembelih. Lapisan awan gelap secara bertahap menyebar di langit yang semula cerah, dan Anda dapat dengan jelas melihat bahwa ada untaian guntur yang keluar dari awan. Guntur yang hanya seukuran mulut mangkuk secara bertahap menyatu menjadi seberkas besar guntur dan menebas ke arah Gu Xingyun. Sosok Gu Xingyun jauh lebih kecil dari sinar guntur atau angin yang mengamuk. Tapi itu seperti batu karang yang stabil yang berdiri di tengah angin dan guntur. Xiaoyan melihat pemandangan yang kuat, tenggorokannya sedikit gatal, dan bibirnya sedikit kering.
Baru saja, dia bahkan membuat rencana untuk mati, tetapi dia tidak berharap bahwa Gu Xingyun tidak hanya melepaskan dirinya sendiri, seseorang yang bukan dari klan kuno, tetapi memblokir banyak pengejar keluarga Mo untuk dirinya sendiri. Jika Anda mengatakan bahwa tidak ada perasaan sama sekali, itu tidak diragukan lagi salah. Saat ini, kekuatannya masih jauh dari cukup, meskipun dia dapat membunuh orang dengan level yang sama dalam hitungan detik, itu masih belum cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik kuno itu. Saya perlu cara untuk meningkatkan kekuatan saya. Tangan Xiaoyan mengepal erat, dan tubuh yang semakin kuat secara bertahap bangkit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana, dan sebenarnya menyebabkan dua Raja Abadi menjadi sangat marah. Ya, dan ada juga seorang patriark. Lagi pula, murka guntur adalah cara patriark menjadi terkenal. Tidak, orang-orang dari keluarga Mo sangat tercela, dua Raja Abadi mengepung Elder Xingyun. Adegan ini di sini hampir menarik semua pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh kota kuno. Pada saat ini, mereka meninggalkan lawan mereka dan bergegas ke sisi ini. Ini adalah pertarungan gladiator raja ke raja. Tidak peduli pihak mana yang menang, itu berarti pertempuran ini di sini akan berakhir. Xiaoyan merasakan Raja Abadi terbang menuju sisi ini, melirik ke arah Gu Xingyun di kejauhan lagi, membungkuk sedikit, dan terbang menuju Dongcheng lagi. Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di kota kuno Wan telah tertarik dengan pertarungan gladiator ini, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari kota kuno Wan. Namun, satu-satunya hal yang disesalkan Xiaoyan adalah tidak menemukan penguasa kuno Tian Huoheng. Namun, dibandingkan dengan ini, keselamatan Xiao Xiao lebih penting. Petir dan guntur mengamuk. Angin menderu, dan momentumnya mengerikan. Pada saat ini, Xiao Xiao melihat ke daerah tempat mereka melarikan diri, dan wajah cantik itu juga penuh ketegangan, dan pemandangan ini seperti penghujung hari. Jika Xiao Xiao masih berada di pusat badai itu saat ini, bahkan dia tidak akan memiliki kepercayaan diri mutlak untuk bertahan hidup. Sentuhan kekhawatiran berangsur-angsur membanjiri hatinya, bahkan Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangan giok di dadanya. Meskipun Xiao Xiao selalu percaya pada ayahnya, kenyataan kejam di depannya membuatnya harus khawatir tentang ayahnya. Dan wanita berpakaian hitam di samping Xiao Xiao melihat pemandangan di kejauhan, dan kemudian melihat Xiao Xiao di sampingnya, ada ekspresi khawatir di wajah cantik itu, tetapi sepertinya ada sedikit kegembiraan. Akhirnya, Xiao Xiao menggertakkan giginya dan tiba-tiba memutuskan untuk kembali dan melihat lagi. Bagaimanapun, pertempuran ini terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, Xiao Xiao akan menyesalinya seumur hidupnya. Namun, wanita berpakaian hitam itu mengambil tangannya tepat waktu dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu memilih untuk percaya, maka kamu harus percaya sepenuhnya padanya. Bahkan untukmu, dia tidak akan pernah mati di dalamnya. Namun, ayahnya tidak memenuhi janjinya dan tinggal di sana selamanya. Dan kalimat ini juga membuat tubuh Xiao Xiao berhenti. Sekarang saya akhirnya datang ke daerah yang aman, jika saya kembali lagi saat ini, itu hanya akan menambah masalah bagi ayah saya. Karena dia berani tinggal di sana sendirian, dia harus memiliki rencananya. Terlebih lagi, dia telah melewati begitu banyak badai dan bahaya sendirian, dan badai seharusnya tidak menguasainya. Pada saat ini, dia tetap diam. Gu Yuan juga angkat bicara. Dibandingkan dengan ketidaktahuan dan kepolosan Xiao Xiao, pengalaman canggih dan kaya Gu Yuan sepenuhnya tercermin pada saat ini. Dengan pembukaan Gu Yuan, hati Xiao Xiao yang menggantung perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, selain mereka bertiga, sebenarnya ada puluhan kaisar dan kaisar, orang-orang ini adalah elit orang kuno yang tinggal di kota kuno. Di pinggiran lusinan orang ini, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga alam roh abadi yang menjaga mereka, dan perlindungan kelompok orang inilah yang memungkinkan mereka untuk merobek jalan berdarah dari kota kuno dan datang ke sini. Sepertinya tidak ada yang bisa datang ke sini lagi, semua orang bersiap, kita akan segera meninggalkan kota kuno. Pada saat ini, Kapten Selusin Negeri Dongeng melihat pemandangan di kejauhan dan menginstruksikan. Nama orang ini adalah Gu Xuanhuan, dan dia dari generasi yang sama dengan Gu Xuantong. Meskipun dia tidak berpengalaman seperti Gu Xuantong, dia juga seorang jenius yang langka di antara orang dahulu. Awalnya, para tetua klan kuno berencana untuk membiarkan Gu Xuanhuan tinggal di kota kuno untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kembali ke Tanah Suci untuk mempercayakannya dengan tugas-tugas penting. Dan Gu Xuanhuan juga tampil sangat menonjol di kota kuno selama periode waktu ini, dan sangat dicintai oleh orang-orang dari klan kuno. Bahkan Gu Xingyun memiliki rencana samar untuk melatih Gu Xuanhuan menjadi penerus. Sebagai kapten dari selusin penjaga ini, dia memiliki penilaian yang kuat dan kemampuan tindakan yang tegas. Dia tahu bahwa pertempuran ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, kemenangan atau kekalahan sudah ditakdirkan saat pasukan mendekati kota. Sekarang kali ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengevakuasi kota kuno Wan.
Kapten, tunggu sebentar. Kami bertanggung jawab untuk menutupi retret orang-orang ini. Jika ada yang bisa sampai di sini, kami sudah mundur, maka mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Lebih dari selusin dari mereka adalah sekelompok orang yang sangat kuat di bawah Raja Abadi di klan kuno. Tugas mereka adalah untuk menutupi evakuasi orang-orang paling terkemuka di klan kuno. Tetapi siapa yang bukan saudara laki-laki atau perempuan mereka di kota kuno, yang bukan saudara lelaki yang telah mengalami hidup dan mati bersama dengan mereka tidak berharap dapat menyelamatkan semua orang saat ini, tetapi itu juga merupakan berkah bagi mereka untuk dapat mengambil satu orang lagi. Gusuan Huan melirik kota kuno Wan tidak jauh, di mana asap mesiu berserakan. Bagaimana mungkin dia ingin meninggalkan semuanya di sini, tetapi jika dia tidak tahu bagaimana meninggalkannya, harga yang sering dia bayar akan lebih berat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo pergi sekarang. Mata Gusuan Huan berkilat dingin, keraguan-raguan tidak pernah menjadi karakternya. Dia tahu bahwa begitu keluarga Mo menemukan keberadaan mereka, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan dapat meninggalkan Wan Bucheng hidup-hidup. Dengan keputusan akhir Gusuan Huan, meskipun yang lain sangat tidak mau, mereka hanya bisa menjalankan perintah Gusuan Huan saat ini. Ini adalah aturan yang sangat ketat di antara orang dahulu untuk dengan tegas melaksanakan perintah atasan. Setelah mendengar perintah Gusuan Huan, para murid kuno lainnya juga bersorak satu demi satu, mereka tahu bahwa hidup mereka ditukar oleh banyak orang kuat di suku kuno dengan hidup mereka sendiri. Hati-hati, saat semua orang hendak mengungsi, suara wanita tiba-tiba memanggil Gusuan Huan. Dan Gusuan Huan juga bereaksi dengan cepat, dan tiba-tiba membanting telapak tangannya di belakangnya. Segera, kedua telapak tangan bertabrakan secara langsung, dan ki pertempuran manik langsung mengirim beberapa murid tingkat kaisar dari klan kuno terbang. Begitu telapak tangan jatuh, Gusuan Huan benar-benar terlempar ke belakang selusin langkah, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Adegan ini benar-benar mengejutkan sekelompok murid klan kuno. Gusuan Huan adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi lawan mengalahkan Gusuan Huan sampai muntah darah hanya dengan satu telapak tangan. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik klan Mo muncul di sini? Teman baikku, kamu memiliki beberapa kemampuan, dan benar-benar memblokir telapak tanganku. Namun, jika kamu ingin meninggalkan kota kuno ini dengan begitu banyak orang, kamu setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari orang tua itu. Kosong. Ini dia. Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat sosok itu. Ketika dia dan Xiao Yan pertama kali memasuki kota kuno, mereka bertemu dengan seorang raja abadi. Untungnya, mereka lolos dengan air pembunuh roh Xiao Yan. Tapi Xiao Xiao tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat kebetulan, dan sekarang mereka akan bertemu dengan lelaki tua ini ketika mereka meninggalkan kota kuno. Tak tahu malu, Raja Abadi yang bermartabat benar-benar menyerang kita ketika dia menghadapi kita. Ini tidak tahu malu. Alam roh abadi memandang Raja Abadi dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Dengan kekuatan Gusuan Huan, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Raja Abadi, dia setidaknya harus melakukan 100 gerakan untuk mengalahkannya. Namun, mereka diserang oleh Raja Abadi dan terluka parah, yang membuat mereka tidak marah. Anak nakal, ini adalah pertempuran kehancuran, bukan latihan. Jika kamu dapat mengambil nyawa musuh, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam. Mata Modi menyapu sekelompok orang di depannya, dan ada sedikit kejutan di wajahnya, kali ini dia telah mencapai banyak hal. Meskipun wajah orang-orang ini penuh dengan kepanikan, tidak ada kesalahan yang berlebihan, dan tidak ada fenomena berlutut dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, mereka memiliki rencana untuk bertarung sampai mati. Orang-orang ini memang kelompok orang paling elit di klan kuno. Jika orang-orang ini dibiarkan pergi, mungkin suatu hari nanti, mereka akan benar-benar menjadi orang kepercayaan keluarga Mo. Namun, sekarang dia ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka lolos darinya. Kami telah mengawal orang-orang di sini, dan kami tidak boleh menyerahkan semua pencapaian kami. Sebuah negeri dongeng memandang Modi di depannya, meskipun dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dia lakukan katanya masuk akal. Pada saat ini, sisa negeri dongeng kuno juga memilih untuk berdiri di depan, mereka tahu betapa menakutkannya kematian seorang Raja Abadi. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa mereka dapat menunda selama mungkin, sejauh yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang di belakang mereka. Batuk, Gusuan Huan memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia membenci Raja Abadi di depannya, dia tahu kekejaman dunia ini lebih baik daripada siapapun. Seperti yang dikatakan Raja Abadi di depannya, ini adalah pertarungan, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk membunuh lawan adalah yang paling penting. Itu adalah kesalahannya sendiri sehingga dia tidak dapat menemukan keberadaannya tepat waktu, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tapi seperti alam peri lainnya, jika dia masih memilih untuk menyerah pada tahap ini juga bukan gayanya, jadi dia rela bertarung sampai mati.
Gulin, kamu membawa 5 alam roh abadi dan beberapa murid kuno untuk mundur ke tanah suci dari arah yang berbeda. Sisanya ikuti aku dan bertarung sampai mati. Gusuan Huan menatap Raja Abadi di depannya dan segera mengeluarkan perintah, memesan. Kelompok murid kuno yang mereka pimpin kali ini tidak banyak. Jika mereka semua berkumpul bersama, kemungkinan besar kelompok itu akan hancur. Jika mereka dipisahkan, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Pertarungan maut. Ketika Modi mendengar kalimat ini, ada sedikit keceriaan di wajahnya. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan ini? Hari ini, aku akan memotongmu terlebih dahulu. Selama aku membunuhmu, maka aku yakin aku bisa, dengan mudah membersihkan yang lain. Tangkap pencurinya, tangkap rajanya dulu. Dalam pukulan tadi, meskipun Gusuan Huan terluka parah, dia tidak membunuhnya. Kali ini, dia ingin melihat seberapa mampu Gusuan Huan. Sosok Modi menghilang dari mata sekelompok orang kuno di depannya dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di depan Gusuan Huan. Kapten, adegan ini tiba-tiba mengejutkan banyak negeri dongeng orang kuno. Modi ini terlalu licik, dan dia tidak memiliki sikap orang kuat sama sekali, dan membunuh Gusuan Huan satu demi satu. Namun, Gusuan Huan tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, jadi ketika Modi menembaknya, dia langsung memasukkan segenggam pil obat di tangannya ke dalam mulutnya, dan kemudian menggesek Modi dengan pukulan. Ini lelucon untuk mencoba menyaingi saya dengan mengandalkan benda asing. Saya ingin Anda melihat kekuatan Raja Abadi. Ketika Modi melihat bahwa Gusuan Huan benar-benar menggunakan pil obat untuk meningkatkan modal untuk melawan dirinya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan sarkastik. Gusuan Huan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang menelan pil obat adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk memenangkan secercah harapan. Saat ini, pil obat yang dia telan adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya. Itu akan tidak membawa terlalu banyak beban ke tubuh, tetapi Gusuan Huan menelan lebih dari selusin untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun ia memperoleh kekuatan sementara, tubuhnya pasti akan menanggung harga yang sangat besar. Tinju dan telapak tangan bertabrakan lagi, dan kali ini konfrontasi tampaknya agak seimbang. Namun, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa darah sudah mengalir keluar dari lengan Gusuan Huan. Bahkan dengan berkah ramuan obat, Gusuan Huan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat adegan ini, Xiao Xiao, yang telah menjaga sisi Gu Yuan, akhirnya tidak tahan lagi. Dengan sekejap, pedang panjang berwarna-warni di tangannya menusuk langsung ke Raja Abadi di depannya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk serangan diam-diam. Selama Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh orang ini, mungkin akan memakan waktu lama bahkan jika pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga Mo ingin datang. Hanya saja Xiao Xiao masih meremehkan kekuatan Raja Abadi. Xiao Yan mengalahkan Raja Iblis Abadi dengan mudah. Bukan berarti semua Raja Abadi adalah kesemak yang lembut dan membiarkan orang lain mencubitnya. Ketika pedang panjang Xiao Xiao menusuk Raja Abadi, dia dengan mudah meraih pedang panjang warna-warni Xiao Xiao dengan tangan kirinya. Kemudian dia meraihnya dengan keras lagi, dan tiba-tiba pedang panjang berwarna-warni itu pecah sedikit demi sedikit, berubah menjadi potongan-potongan kecil. Melihat pemandangan ini, Xiao Xiao buru-buru membuang pedang panjang berwarna-warni di tangannya, terbang terbalik, dan mendarat di samping Gu Yuan. Tapi setelah jatuh kembali ke tanah, tubuh Xiao Xiao bergetar terus-menerus. Kali ini, dia jelas menderita kerugian besar dalam konfrontasi dengan Raja Abadi. Namun, ketika Xiao Xiao menembak, alam peri lainnya tidak menganggur, juga tidak menganggur, mereka bergegas menuju Modi. Bagaimanapun, mereka juga adalah prajurit elit di kota kuno. Pada saat ini, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Namun, ketika selusin sosok bergegas menuju Modi, seringaian muncul di sudut mulut Modi. Kembalilah, Gusuan Huan segera memanggil. Namun, kalimat ini sudah terlambat. Mengaum, suara panjang yang terdengar lama berteriak dari mulut Modi, dan gelombang suara berubah menjadi riak dan menyebar ke negeri dongeng di sekitarnya. Kemanapun gelombang suara itu pergi, setiap negeri dongeng berlutut. Di tanah, tutupi telingamu. Raungan ini sangat membekas di benak mereka dan tidak bisa dihapus. Dan sekelompok murid kuno yang belum sempat melarikan diri dari kota kuno jatuh ke tanah satu demi satu dengan suara tangisan panjang, dan bahkan darah merah cerah mengalir keluar dari telinga mereka. Bahkan Xiao Xiao menjadi tuli sementara dari raungan keras ini, dan Gu Yuan dan wanita berpakaian hitam di sampingnya bahkan lebih malu. Hanya dalam satu konfrontasi, hampir 90% dari lusinan orang yang hadir kehilangan efektivitas tempur mereka. Ini adalah kengerian Sonic Fighting. Keterampilan bertarung Sonic memiliki kematian yang luar biasa, tetapi kesulitan kultivasi juga sangat sulit. Jarang satu orang dalam 1000 orang dapat berkultivasi ke puncak. Dan Modi adalah yang beruntung. Hanya karena kamu layak menyelinap menyerangku. Itu terlalu lembut. Kekuatan Modi melonjak, dan dia langsung menyerang tubuh Gusuan Huan.
Namun, Modi tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menembak, ada sosok dari kirinya memegang teratai api dan menabraknya. Bagaimana ini mungkin? Merasakan teratai api yang tiba-tiba muncul, bahkan dengan kekuatan Raja Abadi Modi, aku merasakan sedikit bahaya. Jika dia dipukul langsung di kepala, Modi dapat yakin bahwa dia pasti akan mati di bawah pukulan ini. Oleh karena itu, pada saat kritis, pengalaman tempur Modi sepenuhnya tercermin pada saat ini. Tangan Modi yang melampaui ledakan Gusuan Huan, meraih tangan Gusuan Huan, dan menarik Gusuan Huan dengan keras, dan segera menarik Gusuan Huan di depannya, menggunakan Gusuan Huan sebagai perisainya. Meskipun lotus api ini tampaknya mengancam, tetapi ada Gusuan Huan untuk membantunya menyelesaikan beberapa, jadi dia harus menanggung lebih sedikit kerusakan. Tangan Modi tidak beracun, langkah ini tidak hanya dapat menyelesaikan krisisnya sendiri, tetapi juga setara dengan membiarkan Gusuan Huan mati di tangan mereka sendiri, jadi mungkin kelompok orang ini akan bertarung dalam pertikaian untuk ini. Adegan tiba-tiba ini berada di luar dugaan Xiao Yan. Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menahan keterampilan bertarung Sonic Modi untuk pukulan fatal ini. Jika dia menyerah begitu saja pada Xiao Yan, dia tidak akan mau. Namun, pada saat kritis ini, kekejaman dan ketegasan Gusuan Huan juga sepenuhnya tercermin pada saat ini, doki di tangan kirinya berubah menjadi pisau tajam dan menebas ke arah tangan kanannya. Tiba-tiba, dengan semburan darah, lengan itu langsung dipotong oleh Gusuan Huan. Meskipun dia tidak tahu siapa bala bantuan yang tiba-tiba muncul, dia tahu bahwa 90% dari mereka telah kehilangan efektivitas tempur mereka, semuanya akan mati di sini. Dia tidak boleh membiarkan semua orang menemaninya untuk mengubur di sini hanya karena dia sendirian. Keputusan Gusuan Huan juga melebihi harapan Xiao Yan, tetapi keraguan di matanya hanya melintas, pukul dada Modi di masa lalu. Kebencian, Modi tidak pernah berpikir bahwa Gusuan Huan begitu tidak berperasaan dan memberikan lengan ini untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung sampai mati, dan penghalang pertahanan Qi yang tebal muncul di dadanya. Selama dia selamat dari pukulan ini, sekelompok orang di depannya tidak akan dibantai olehnya. Xiao Yan memandang Modi dengan keinginan untuk membunuh. Apakah orang ini terlalu kuat dalam persepsi, kekuatan atau bakat bertarung, ditambah keganasan itu, jika orang seperti itu tidak dihilangkan, itu benar-benar masalah besar. Teratai api menghantam penghalang pertahanan melawan Qi di depan Modi, tetapi lapisan penghalang pertahanan itu meleleh secepat es dan salju bertemu api, dan lotus api langsung bertabrakan, di dada Modi. Ledakan aku. Xiao Yan mendarat di tanah dan mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Ledakan. Seiring dengan suara keras, di kejauhan, bunga lotus juga meledak dengan cepat pada saat ini. Api tak berujung menyebar dengan asap yang mengepul, dan seluruh dunia bergetar dengan suara keras ini. Istana tempat lotus api lewat juga berubah menjadi bubuk dalam sekejap, pasir dan batu yang beterbangan. Pada saat ini, melihat pemandangan ini, mata Gusuan Huan, yang berjuang keluar dari tangan Modi, terbuka lebar, dia bahkan terpana, dan dia bahkan tidak bisa merasakan rasa sakit dari lengan yang patah. Jika dia benar-benar berdiri di depan Modi saat ini, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan langsung dimusnahkan dalam ledakan ini, dan akan ada kesejukan di belakangnya. Kapten, apa kabar? Setelah beberapa saat, beberapa roh abadi yang telah berjuang dari keterampilan bertarung Sonic Modi bereaksi dan datang ke sisi Gusuan Huan untuk membalut luka Gusuan Huan. Gusuan Huan terbatuk dan berkata, berapa banyak orang yang bisa bergerak, bawa orang lain ke dalam kelompok dan mengungsi ke sini. Meskipun sangat lega kali ini, banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Mo akan bereaksi dengan cepat, ketika sejumlah besar pembangkit tenaga listrik melakukan serangan balik, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dari sini. Ayah, Xiao Xiao juga dengan cepat datang ke Xiao Yan dan menopang tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan sangat lemah. Tapi barusan untuk menyembunyikan tubuhnya, dia dengan paksa menahan serangan Sonic dari Modi, dan setelah itu melakukan keterampilan bertarung lotus api ini lagi, seluruh orang telah mencapai batas tubuhnya. Aku baik-baik saja, kamu. Xiao Yan tidak menyelesaikan kata-katanya. Ayo pergi dari sini dulu. Orang-orang dari keluarga Mo akan segera datang. Dalam persepsi Xiao Xiao, sekelompok orang kuat dari keluarga Mo telah berkumpul di sini. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, dia melihat asap yang mengepul, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berbicara lagi. Kekhawatirannya mungkin benar-benar berlebihan, bahkan jika lawannya adalah Raja Abadi, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan dari serangan yang begitu kuat. Pada saat ini, Gu Yuan dan wanita berpakaian hitam, yang sudah koma, secara bertahap bangun, dan mereka juga terkejut ketika mereka melihat asap yang mengepul di depan mereka. Saya tidak pernah berpikir bahwa Raja Abadi yang baru saja menempatkan mereka dalam situasi putus asa akan terbalik dalam waktu yang singkat dan jatuh ke dalam situasi ini. Secara alami, Xiao Xiao tidak menjelaskan apapun kepada mereka, dan membawa Xiao Yan dan mereka bertiga keluar dari kota kuno.
Dan Bu Xuanhuan tidak berhenti ketika dia melihat orang-orang yang pergi. Meskipun dia sangat tertarik dengan identitas Xiao Xiao dan Xiao Yan, kali ini mereka membantunya berurusan dengan keluarga Mo. Setidaknya itu berarti mereka bukan musuh untuk saat ini. Jika ada kesempatan di masa depan, jika demikian, kita akan bertemu lagi. Dengan cara yang sama, sebagian besar murid kuat di klan kuno juga bangun satu demi satu. Bu Xuanhuan juga tidak memiliki banyak omong kosong, dan secara langsung mengatur agar orang-orang ini segera ditarik dari kota kuno. Kali ini akan menjadi bencana bagi klan kuno mereka. Ada banyak murid klan kuno yang terlibat dalam bencana ini. Akun ini tidak boleh dibiarkan sendiri. Ketika dia kembali ke Tanah Suci, dia pasti akan berhati-hati untuk meminta Tanah Suci untuk penjelasan. Tentu saja, keluarga Mo dan apa yang disebut aliansi empat dewa juga tidak boleh ditoleransi. Klan kuno adalah kekuatan terkenal di daratan, dan tidak semua orang bisa menunggangi kepala klan kuno. Ketika sekelompok orang di sini dievakuasi, pembangkit tenaga listrik dari keluarga Mo juga datang dari segala arah untuk melihat daerah yang telah berubah menjadi gurun, dan mereka semua tercengang. Bencana macam apa yang terjadi di sini? Dan dari lubang besar itu, sebuah tangan yang akan hangus tiba-tiba terulur. Bahkan para murid keluarga Mo di depan pemandangan yang mengerikan ini benar-benar terkejut, tetapi seseorang dengan cepat bereaksi. Pergi dan lihat, perintah orang kuat keluarga Mo. Kedua roh abadi itu saling melirik, dan kemudian berjalan menuju lubang yang dalam selangkah demi selangkah, tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka secara alami mendengar suara keras tadi, siapa yang bisa selamat dari ledakan mengerikan ini? Sebelum mereka berdua mendekati lubang yang dalam, sosok itu sudah keluar dari lubang yang dalam untuk setengah dari tubuh mereka. Pada saat ini, semua pakaian di tubuh hancur, dan dada juga terbakar oleh api yang panas. Ada tempat lain dengan cedera yang sangat serius. Apa yang kamu lihat? Jangan buru-buru menarikku ke atas. Sebuah suara menderu keluar dari mulut Modi. Tiba-tiba, mereka yang akrab dengan suara dan napas Modi tiba-tiba berseru. Pergi, ini Penatua Modi. Ya Tuhan, sebenarnya Penatua Modi, bagaimana Penatua Modi bisa begitu malu? Siapa yang benar-benar bisa memaksa Penatua Modi ke langkah ini? Pada saat ini, negeri dongeng di sekitarnya benar-benar terpana ketika mereka menemukan bahwa orang yang malu di depannya sebenarnya adalah Modi. Penatua Modi adalah salah satu orang paling kuat di keluarga Mo, tetapi dia selalu bertingkah aneh dan sering bepergian sendirian, tetapi dia diakui sebagai pembangkit tenaga listrik oleh keluarga Mo. Siapapun yang berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhnya. Keluar dari sini, Modi memanjat keluar dari lubang yang dalam, dan ledakan kemarahan meledak. Dia disalahgunakan oleh sekelompok roh abadi, dan dia masih tidak punya tempat untuk mengirimnya. Kamu dan yang lainnya masih di sini, jelas mereka perlu dibersihkan. Jika dia tidak ingin memulihkan kekuatannya saat ini, saya takut dia tidak bisa membantu tetapi memberinya pelajaran. Mereka sudah bangun. Ketika Modi meneriakkan kalimat ini, negeri dongeng di sekitarnya segera melarikan diri, dan hanya dua orang yang dekat dengan Modi yang lebih tua yang tersisa. Pergi, panggil Patriark ke sini. Modi terbatuk beberapa kali, dan setelah menarik napas, dia mulai mendesak peri di sampingnya. Penatua Modi, sang patriark baru saja membunuh Gu Xingyun, dan dia masih menginstruksikan keluarga Mo untuk menduduki seluruh kota kuno. Saya khawatir saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Negeri dongeng memandang Modi dan menggigil. Jika aku menyuruhmu pergi, kamu bisa pergi, jangan bicara omong kosong, katakan padanya, jika kamu tidak ingin menghancurkan keluarga Mo, biarkan dia datang menemuiku sesegera mungkin. Kilatan kemarahan melintas di mata Modi. Mendengar bahwa Modi mengatakan ini demi negeri dongeng itu, dia tidak punya pilihan selain pergi ke kepala keluarga Mo. Penatua Modi memiliki identitas yang sangat dihormati dalam keluarga Mo, dan mungkin patriark akan benar-benar tampil. Dan ketika negeri dongeng itu pergi, orang yang berdiri di samping tetua Modi membungkuk sedikit kepada Modi dan berkata, "Ayah, apakah orang yang bisa menyakitimu sedemikian rupa adalah pria yang bisa mengendalikanmu?" Pria berjubah hitam nyala api. Ketika Modi mendengar kalimat ini, dia terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benar, apakah Anda mengenalnya?" Jika benar, ayahku tidak akan rugi terlalu banyak, karena namanya Xiao Yan. Orang-orang yang keluar hidup-hidup dari kota makam darah, kali ini ada ribuan orang yang memasuki kota makam darah. Sampai 100 dikatakan bahwa tidak hanya ada makhluk tertinggi abadi di kota makam darah, tetapi juga orang-orang menakutkan seperti dosen menghantui, bahkan patriark klan kuno, master sekte-sekte Qi, dan kepala klan keluarga Lan, tiga berdiri di puncak dunia ini. Semua orang dikuburkan di makam darah. Xiao Yan bisa keluar dari kota makam darah hidup-hidup, pasti tidak mengandalkan keberuntungan. Ada juga kilatan ketakutan di mata peri. Ketika Modi mendengar ini, wajahnya menjadi jelek. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang mengalahkannya hanyalah orang yang tidak dikenal, tetapi sekarang tampaknya dia memiliki beberapa kemampuan.
Perlahan-lahan menghembuskan nafas keruh, Modi melirik dadanya, berjuang seumur hidup, dan menderita luka yang tak terhitung jumlahnya, hanya ini yang membuatnya merasa sangat sedih. Jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak akan menyerah sampai aku membunuhnya. Modi berjuang untuk berdiri dari tanah. Ayah, istirahatlah dengan baik. Kamu terluka parah sekarang, jadi lebih baik istirahat yang baik. Mo Anfan buru-buru mendukung ayahnya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tidak masalah, tanda yang kutinggalkan pada Xiaoyan hanya bisa bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari berakhir, tanda itu akan hilang secara otomatis. Akan sangat sulit untuk menemukan Xiaoyan pada saat itu. Oleh karena itu, dalam 3 hari, aku harus menemukannya. Mata Modi berkilat dingin. Dan Mo Anfan benar-benar terpana, menatap ayahnya dan berkata, ayahku benar-benar meninggalkan bekas pada Xiaoyan. Modi mengangguk dan berkata, meskipun orang itu melancarkan serangan diam-diam ke saya, ketika orang kuno itu memotong lengannya, saya memperhatikannya dan diam-diam meninggalkan bekas pada mereka. Selama tanda itu tidak dihilangkan, saya bisa menemukan mereka bahkan di ujung bumi. Dengarkan aku, meskipun kepala keluargamu memiliki ambisi, dia picik, dan bagaimanapun juga sulit untuk mencapai hal-hal besar. Kali ini, bahkan jika dia bersedia menyerahkan mata air kehidupan kepadaku, dia pasti tidak akan memindahkan orang banyak untuk negeri dongeng belaka. Pergi untuk ayah, akan lebih baik jika kamu bisa membunuh Xiaoyan. Jika kamu tidak bisa berhasil, kamu harus melindungi dirimu sendiri di keluarga Mo di masa depan. Kamu bisa menggunakan kekuatan keluarga Mo, tapi ingat, jangan mengandalkan keluarga Mo. Modi memandang putranya, tetapi ada satu lagi kebaikan seorang ayah. Ketika Mo Anfan mendengar kata-kata ini, dia tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya tidak hanya meninggalkan bekas, tetapi juga pergi untuk memburu Xiaoyan lagi. Ayah, tidak, ada kesempatan lain untuk membunuh Xiaoyan, mengapa ayah harus mengambil langkah berisiko seperti itu? Mo Anfan menatap ayahnya dan buru-buru berlutut di tanah. Bangun, bagaimanapun juga, ayahku juga anggota keluarga Mo. Untuk keluarga Mo, kamu bisa memberikan segalanya. Kamu harus ingat apa yang aku katakan. Ketika kata-kata itu jatuh, Modi menatap Mo Anfan di depan, dan menamparnya, Mo Anfan pingsan. Dan dalam kehampaan, sesosok keluar, dan itu adalah kepala keluarga Mo. Penatua Modi, saya tidak tahu apakah Anda ada hubungannya dengan saya. Meskipun situasi keseluruhan di kota kuno telah diputuskan, masih banyak orang dari klan kuno yang tersembunyi. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Modi, sedikit ketidaksenangan di matamu. Meskipun Modi memiliki posisi terhormat dalam keluarga Mo, dia juga kepala keluarga, dan tindakan Modi pada akhirnya akan kehilangan identitasnya. Modi melirik kepala keluarga Mo, dan berkata tanpa basa-basi, Patriark, beri aku mata air kehidupan. Air mancur kehidupan, hadiah paling mulia dari 4 dewa untuk keluarga Mo. Air mancur kehidupan dapat membuat orang yang sekarat kembali ke puncak dalam waktu singkat, dapat dikatakan bahwa memiliki mata air kehidupan di tangan setara dengan kehidupan ekstra. Ini jelas merupakan harta yang tak ternilai, yang sangat penting bagi keluarga Mo, tetapi pada saat ini, Modi, yang ada di depannya, benar-benar berteriak bahwa dia menginginkan mata air kehidupan, bahkan Mo Xinghe berpikir itu luar biasa. Setelah terkejut untuk waktu yang lama, wajah Mo Xinghe berangsur-angsur menjadi jelek, dan dia berkata dengan dingin, Penatua Modi, tahukah Anda betapa berharganya mata air kehidupan ini? Aliansi 4 dewa memberi kami keluarga Mo satu-satunya mata air kehidupan. 3 salinan. Penggunaan setiap Fountain of Life harus dipilih oleh para tetua, masalah ini, maafkan aku, sulit bagiku untuk mematuhinya. Meskipun Mo Xinghe menghormati Modi, sama sekali tidak mungkin untuk berkompromi tentang masalah ini, dan Modi tampaknya sudah mengetahui sikap Patriark klan Mo, dan segera berkata, Patriark harus berpikir jernih, apa sumber kehidupan? Apa yang penting adalah masa depan keluarga Mo. Batuk-batuk. Ketika Modi selesai mengatakan ini, seluruh orang terbatuk keras, dan seluruh orang hampir jatuh ke tanah. Mo Xinghe melihat pemandangan ini, dan kemudian menyadari bahwa situasi Modi sangat salah saat ini. Dia datang ke sisi Modi, memegang tangannya, dan kekuatan jiwa dimasukkan ke dalam tubuh Modi. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di Modi, wajah Xinghe. Di dalam tubuh Modi, ada 2 energi dengan atribut yang sangat berbeda yang mempengaruhi, salah satunya panas, seperti api yang membakar langit, dan yang lainnya dingin, cuacanya sangat dingin. Jika Modi tidak mengandalkan ki pertempurannya yang kuat untuk menahannya, saya khawatir dia sudah mati di bawah pengaruh 2 kekuatan ini. Apa yang terjadi? Kilatan keterkejutan melintas di mata Mo Xinghe. Bagaimana mungkin seseorang di kota kuno ini bisa memaksanya ke langkah ini? Bahkan jika dia adalah patriark atau Gu Xingyun dari klan kuno, dia pasti akan melakukannya, itu. Tidak untuk langkah ini. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini. Kamu hanya perlu memberiku salinan mata air kehidupan, dan aku akan menyelesaikan masalah besar bagi keluarga Mo.
Modi mendorong Mo Xinghe menjauh, wajahnya pucat. Mo Xinghe ragu-ragu sejenak, lalu dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan botol giok dari cincin dan menyerahkannya kepada Modi. Awalnya, dia bermaksud menggunakan sumber kehidupan ini pada putranya. Bagaimanapun, Mo Qingyang memiliki lapisan penghalang pertahanan itu, tetapi pada saat ini dia masih dalam keadaan koma. Namun, Modi adalah andalan seluruh keluarga Mo, dan bahkan lebih dari pembangkit tenaga listrik yang langka. Karena itu, setelah menimbang pro dan kontra, dia masih menyerahkan mata air kehidupan ini kepada Modi. Modi mengambil air mancur kehidupan dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Segera, aliran energi murni mengalir ke tubuh Modi untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Air mancur kehidupan telah diberikan kepadamu. Aku masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani, jadi aku tidak akan menyimpannya lagi. Patriark klan kuno memandang Modi dan menghela nafas, tidak ingin tinggal di sisi Modi untuk sementara. Modi kuat, tetapi dia juga seorang perampok. Sesuatu yang sama pentingnya dengan air mancur kehidupan direnggut darinya dalam satu kalimat. Jika saya tinggal lebih lama lagi, saya tidak tahu apa yang akan diperas darinya. Modi mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak menghentikannya, tetapi dia menjabat tangannya yang penuh kekuatan lagi, dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Xiao Yan, benar, aku di sini untuk menemukanmu. Ketika aku menemukanmu, aku akan membiarkanmu mencicipinya juga. Modi melihat ke kejauhan dan mau tak mau menjilat bibirnya yang kering. Hutan tertentu, 4 sosok keluar dari kehampaan, itu adalah Xiao Yan, Xiao Xiao, Gu Yuan, dan wanita berpakaian hitam. Setelah Xiao Yan mendarat, dia menginstruksikan Xiao Xiao untuk melindungi dirinya sendiri dan memasuki keadaan meditasi. Meskipun dia telah berhasil melarikan diri dari kota kuno, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, selalu ada batu besar yang menghalangi dada Xiao Yan, sangat tidak nyaman. Xiao Yan merasa bahwa bencana ini sepertinya belum berakhir. Xiao Xiao menatap Xiao Yan dan duduk di samping, menjaga sisi Xiao Yan. Meskipun keterampilan bertarung lotus api itu kuat, itu juga sangat menguras Xiao Yan. Xiao Yan keluar dari kota makam darah dan berlarian kemana-mana, dan dia tidak memurnikan pil obat yang dapat memulihkan dendam. Dan pil obat di tubuh Gu Yuan terlalu rendah, sama sekali tidak cocok untuk Xiao Yan, jadi Xiao Yan hanya bisa perlahan memulihkan ki pertempuran dan kekuatan jiwanya. Tidak jauh dari Xiao Xiao, wanita berbaju hitam menatap Xiao Yan, yang sudah memasuki latihan saat ini, tangan kanannya tiba-tiba terulur ke gagang pedang panjang tangan kiri. Namun, kata-kata yang dikatakan Xiao Xiao ketika dia melihatnya muncul di benaknya, dan adegan di mana Xiao Yan membalikkan pertempuran ketika Modi menekan mereka semua sendirian. Saat ini, jangan katakan apakah saya bisa berhasil atau tidak, bahkan jika saya berhasil, saya takut saya pasti akan kehilangan lebih sedikit dari apa yang saya dapatkan. Namun, dia tepat di depannya, jika dia melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Jinglin, kakek, kalian berdua harus bergegas dan beristirahat. Kami tidak jauh dari kota kuno Wan, dan sulit untuk menjamin bahwa keluarga Mo tidak akan mengejar mereka. Kami harus selalu waspada. Xiao Xiao melihat pakaian hitam di depannya wanita dan Gu Yuandao. Dan ketika wanita berpakaian hitam itu mendengar kata-kata Xiao Xiao, dia segera melepaskan tangannya dan berkata, "Oke, aku akan mengganti pakaianku." Ketika Xiao Xiao mendengar ini, dia mengangguk dan berkata dengan lembut, "Jangan pergi terlalu jauh." Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, berjalan menuju hutan di kejauhan, dan secara bertahap menghilang dari pandangan Xiao Xiao dan Gu Yuan. Namun, ketika dia berjalan ke hutan, lututnya secara bertahap ditekuk dan dia berlutut di tanah, garis air mata mengalir di wajahnya dari sudut matanya. Dan Gu Yuan memandang wanita berpakaian hitam yang menghilang, lalu berkata kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, bagaimana kamu bertemu dengannya? Siapa dia?" Xiao Xiao tidak memikirkan mengapa Gu Yuan akan mengajukan pertanyaan seperti itu, dan segera berkata, "Bukankah dia dari klan kuno? Kakek seharusnya tahu lebih baik dariku." Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, jangan bicarakan itu, aku terlalu malas untuk mengganggu bisnismu." Dari nada bicara Xiao Xiao, Gu Yuan masih bisa mendengar jejak ketidakpuasan Xiao Xiao, meskipun Gu Yuan selalu merasa bahwa Fan Jinglin sedikit tidak biasa, ini hanya intuisinya. Selain itu, Xiao Xiao bahkan mengambil risiko sendirian untuk menyelamatkannya, hubungan antara keduanya pasti luar biasa, dan tidak perlu membuat Xiao Xiao tidak senang karena masalah yang tidak ada. Tidak lama kemudian, Fan Jinglin juga kembali ke sisi beberapa orang, masih berpakaian hitam. Secara keseluruhan, tidak ada banyak perubahan, tetapi suasana hati seluruh orang tampak lebih stabil. Dia duduk dengan tenang dan memejamkan mata. Mata Xiao Xiao yang awalnya tertutup juga terbuka pada saat ini, dan senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia memasuki keadaan waspada lagi. Seluruh ruang menjadi sunyi lagi, seolah-olah tidak ada orang sama sekali di sini.
Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan yang menutup matanya tiba-tiba membuka matanya dan sedikit terbatuk. Setelah periode penyembuhan ini, kekuatan Xiao Yan pulih sedikit. Hanya ingin kembali ke keadaan puncak, saya khawatir itu masih akan memakan waktu cukup lama. Saudara Xiao Yan, ada jejak jiwa di tubuhmu, yang harus ditinggalkan oleh Modi. Saudara Xiao Yan, cobalah untuk menghapusnya, jika tidak keberadaan kita akan terdeteksi oleh pihak lain. Pikiran terdengar, dan wajah Xiao Yan juga menjadi jelek saat ini. Baru saja, tubuhnya terlalu lelah, dan dia tidak memeriksa tubuhnya untuk kelainan sama sekali. Pada saat ini, di bawah pengingat Suner, Xiao Yan mulai serius memeriksa tubuhnya. Jika jejak jiwa ini benar-benar ditinggalkan oleh Modi, maka Modi ini terlalu menakutkan. Xiao Yan segera menutup matanya lagi. Setelah waktu yang lama, dia membukanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Modi, itu tidak bisa dihilangkan sama sekali." Xiao Yan melirik Xiao Xiao, Fan Jinglin dan Gu Yuan, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Xiao telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya, sementara kekuatan Fan Jinglin dan Gu Yuan pada dasarnya tidak dapat membantunya, dan bahkan akan menjadi senjata yang digunakan oleh musuh. Saat ini, cara terbaik baginya adalah pergi sendiri. Hanya dia yang memiliki tanda di tubuhnya, jadi kecuali keluarga mau menggunakan banyak orang kuat, tidak mungkin menemukan Xiao Xiao dan yang lainnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, lalu datang ke sisi Xiao Xiao, meletakkan tangan di bahu Xiao Xiao, dan Xiao Xiao juga membuka matanya pada saat ini, menatap Xiao Yan dan berkata, "Ayah, kamu." Hanya saja sebelum ucapan Xiao Xiao selesai, Xiao Yan sudah menembak dan membuat Xiao Xiao pingsan. Dengan persepsi Xiao Xiao, tidak peduli bagaimana dia bersembunyi, dia tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari Xiao Xiao. Dalam pertempuran ini, bahkan Xiao Yan tidak memiliki kepastian kemenangan mutlak, bahkan jika Xiao Xiao dapat meminjam kekuatan dari 7 warna langit menelan piton, itu masih belum cukup untuk menghadapi keluarga Mo. Berbahaya, cukup bagiku untuk menanggungnya sendiri, tidak perlu melibatkan Xiao Xiao. Ketika Xiao Yan menyelesaikan adegan ini, Fan Jinglin juga membuka matanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan aneh. Xiao Yan memandang gadis di depannya, yang tidak terlalu cantik, tetapi memiliki temperamen yang berbeda, dan berkata dengan sedikit senyum, "Xiao Xiao adalah putriku, aku agak tidak kompeten sebagai seorang ayah, tetapi dia sendiri adalah seorang ayah, cukup menyenangkan. Ya, aku akan memintamu untuk merawatnya sebentar." Dan ketika Fan Jinglin mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, pikirannya menjadi kosong. Apakah dia baru saja menyerahkan putrinya kepada orang asing seperti dia? Ini adalah kesempatan bagus. Xiao Xiao awalnya lebih kuat darinya, tapi sekarang. Menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu itu dari benaknya, Fan Jinglin mengangguk dan berkata, "Oke." Xiao Yan menanggapi dengan ringan, dan segera memasang lapisan penghalang di ruang tempat ketiga orang itu berada. Pecahnya lapisan pesona ini membutuhkan orang yang kuat di atas tingkat alam peri. Dengan perlindungan lapisan pesona ini, selama seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, saya khawatir tidak ada yang akan menemukan semua ini di sini. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan berhenti tinggal dan terbang ke kejauhan. Semakin jauh Anda dari mereka, semakin aman bagi mereka, tetapi saya tidak tahu pembangkit tenaga listrik seperti apa yang akan dikirim keluarga Mo kali ini. Sekarang kali ini, saya takut bahwa saya akan benar-benar sendirian. Namun, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh membawa bencana ini kepada putri Anda, ini adalah kemuliaan seorang ayah. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan berhenti di puncak gunung dan mulai memulihkan dendamnya. Pemandangan di sini sangat indah, puncak gunung ditutupi dengan vegetasi, dan air terjun terbentuk di antara gunung tempat Xiao Yan berada dan gunung di seberangnya. Air terjun mengalir turun dari ketinggian, jatuh ke kolam yang dalam, dan kemudian mengalir di sepanjang sungai ke kejauhan. Pada saat ini, di air yang jernih, Anda dapat melihat ikan bermain di dasar air. Bunga-bunga bermekaran di kedua sisi selat, memancarkan keharuman. Di benua yang dilanda perang saat ini, keindahan seperti itu sangat langka. Tentu saja, kecantikan saat ini hanya sementara. Dengan munculnya sosok, pemandangan di sini juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ikan-ikan yang tadinya bermain-main dengan bebasnya menyelam ke dalam kolam yang dalam dan bersembunyi di bawah batu-batu besar, air terjun yang terbang turun menjadi semakin bergejolak saat ini, membuat raungan histeris. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat juga terbuka pada saat ini, tapi sebenarnya ada ekspresi panik yang mengikutinya. Meskipun hanya ada satu orang yang datang, itu membuat hati Xiao Yan naik ke lapisan gelombang yang bergejolak. "Hidupmu sangat sulit, kamu masih belum mati setelah melakukan trik itu." Xiao Yan berdiri dari tanah, nyaris tidak menjaga ketenangannya. Keterampilan bertarung lotus api itu hampir bisa dikatakan sebagai jurus terkuat Xiao Yan, berkali-kali,
aku tidak tahu berapa banyak orang yang dikalahkan oleh jurus Xiaoyan ini dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Namun, Modi di depannya tidak hanya tidak mati, tetapi juga memiliki napas yang kuat, dan sepertinya dia tidak terluka parah sama sekali, yang membuat Xiaoyan tidak takut. Modi memandang Xiaoyan dengan sedikit senyum dan berkata, tidak peduli seberapa keras hidup ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan Anda, tetapi di luar harapan saya untuk dapat mendeteksi jejak jiwa saya pada Anda. Tapi, itu tidak masalah, tunggu aku untuk menyelesaikannya. Denganmu, secara alami akan ada cara untuk menemukannya. Kekuatan jiwa Modi sama sekali tidak kalah dengan Xiaoyan, itu hanya menutupi sebagian besar area sekitarnya dalam sekejap, tapi dia tidak memperhatikan orang lain, jelas Xiaoyan telah memperhatikan sesuatu. Dan meskipun Xiaoyan ingin tahu tentang bagaimana Modi selamat, dia dengan cepat tenang. Xiaoyan sudah melihat kekuatan Modi, dan dia kuno dan tegas. Pertempuran ini jelas merupakan pertempuran yang sulit baginya. Namun, pertempuran ini jelas merupakan pertempuran hidup dan mati, dan satu orang di kedua sisi harus mati di sini. Tangan kanan Modi secara bertahap diletakkan di dadanya. Meskipun luka di sana berangsur-angsur pulih di bawah penyembuhan air mancur kehidupan, masih ada bekas luka, yang memalukan bagi hidupnya, dan hanya dengan membunuh Xiaoyan dia dapat menyingkirkannya, dari kebenciannya. Modi menatap Xiaoyan, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang agung bergegas keluar langsung dari tubuh Modi, berubah menjadi pedang pendek dan terbang menuju Xiaoyan. Modi memiliki berbagai keterampilan bertarung. Jika keterampilan bertarung Sonic adalah keterampilan bertarung terbaik untuk serangan kelompok, maka keterampilan bertarung jiwanya adalah keterampilan bertarung serangan menyelinap terbaik. Kekuatan jiwa itu diam dan tidak dapat diprediksi, jadi Modi menggunakan keterampilan bertarung jiwanya untuk pertama kalinya. Ketika Xiaoyan merasakan jiwa yang agung ini, ada sedikit kejutan di matanya. Kultivasi kekuatan jiwa beberapa kali lebih tinggi daripada kultivasi dendam. Secara umum, kekuatan jiwa seorang apoteker jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi Modi ini sebenarnya mengolah kekuatan jiwa ini sebagai praktisi biasa. Pada tingkat ini, dia benar-benar layak menjadi generasi pembangkit tenaga listrik. Sangat disayangkan bahwa kekuatan jiwa tidak berguna bagi saya. Dari tubuh Xiaoyan, ada juga kekuatan jiwa yang muncul, dan dua kekuatan jiwa yang menakjubkan bertabrakan langsung di depan air terjun di depannya. Segera, kekuatan jiwa yang kuat menghadapi dan memotong air terjun di depannya pada saat ini, tidak sampai dua kekuatan jiwa padam, air terjun sekali lagi mengalirkan air dari ketinggian. Setelah kekuatan jiwa keduanya berakhir, sosok Modi telah datang ke Xiaoyan, dan tangan yang agak tua itu meraih langsung ke leher Xiaoyan. Modi tampak sangat aneh, tapi respon Xiaoyan tidak lambat, dia mengangkat tangan kanannya dan memukul tangan Modi. Sosok Xiaoyan juga dengan cepat mundur, memperlebar jarak antara dia dan Modi. Modi jauh melampaui dirinya dalam kekuasaan, dan jika dia menghadapinya secara langsung, dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang. Setelah beberapa putaran, Xiaoyan hampir menghindar. Apakah berguna untuk melarikan diri saja? Kekuatan ki pertempuranmu belum sepenuhnya pulih sama sekali, dan kamu masih terluka. Kamu sama sekali bukan lawanku, jadi kamu masih patuh membiarkan aku mengambil nyawamu, mungkin aku tidak akan membunuh untuk selamanya, lain-lain. Modi tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat Xiaoyan baru saja menjauh darinya. Keterampilan bertarung tubuh Xiaoyan sangat cepat dan sedikit goyah. Jika Xiaoyan bersikeras tidak ingin bertarung dengannya, akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk menyingkirkan Xiaoyan. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat, hasil dari. Dia hanya ingin bertarung dengan cepat, menyingkirkan Xiaoyan sesegera mungkin, dan kemudian mengejar Gu Xuanhuan. Jika Gu Xuanhuan melarikan diri ke wilayah klan kuno, itu masih akan menjadi masalah besar. Mendengar kata-kata Modi, Xiaoyan segera menghentikan sosoknya. Jika dia hanya menghindari serangan Modi, dia mungkin bisa menunda untuk sementara waktu, tapi tetap dirinya sendiri yang secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Karena itu, maka cobalah untuk menyelesaikan langkah itu. Suner, tidak apa-apa. Kekuatan jiwa Xiaoyan secara bertahap berkomunikasi dengan kekuatan jiwa Suner. Yah, kapan saja, suara Suner terdengar di benak Xiaoyan. Jika itu masalahnya, maka berikan padaku. Wajah Xiaoyan juga menunjukkan warna yang bermartabat. Kali ini, jika dia berhasil, maka mungkin dia benar-benar sudah memiliki modal untuk melawan Raja Abadi yang kuat, tetapi jika dia gagal, maka dia benar-benar ditanam di sini. Tentu saja, bukan hanya dia yang ditanam di sini, tetapi juga Suner. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diizinkan oleh Xiaoyan. Dan Modi menatap Xiaoyan dengan kaget di wajahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada dua fluktuasi jiwa yang kuat di depannya, satu milik Xiaoyan, tetapi kekuatan jiwa lainnya tidak dikenalnya. Mungkinkah masih ada tubuh jiwa di tubuhnya? Modi berbisik pelan, dan wajahnya penuh kejutan.
Kekuatan jiwa lain itu sebenarnya tidak lebih buruk dari kekuatan jiwa Xiaoyan, yang membuat Modi sedikit lebih khawatir. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang dimainkan Xiaoyan, Modi tahu bahwa Xiaoyan tidak boleh dibiarkan melanjutkan, jika tidak, dia mungkin benar-benar terbalik di selokan lagi. Kekuatan di tangan Modi melonjak dan menghantam langsung ke wajah Xiaoyan. Selama pukulan ini berhasil, itu akan cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada Xiaoyan lagi. Hanya saja ketika Modi menabrak sosok itu, seluruh tubuhnya sudah melewatinya. Afterimage, bagaimana mungkin? Pukulan Modi meleset, dan seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jika itu benar-benar bayangan, maka kecepatan Xiaoyan jelas meningkat terlalu banyak saat ini. Pada saat ini, sesosok muncul dari belakang Modi, itu adalah Xiaoyan. Namun, dibandingkan dengan Xiaoyan barusan, temperamen seluruh orang juga telah banyak disublimasikan. Penatua Modi memiliki penglihatan yang bagus. Namun, karena kamu sangat ingin membunuhku, kamu juga harus merencanakan untuk mempertahankan hidupmu. Xiaoyan berdiri di sana tanpa rasa takut sedikit pun. Bagaimana mungkin, apa yang telah kamu lakukan? Dalam waktu singkat, kekuatan dan kecepatan jiwamu telah meningkat begitu banyak. Modi memandang Xiaoyan, dan benar-benar merasakan tekanan dari jiwanya. Ini benar-benar mustahil bagi Xiaoyan sebelumnya, tetapi setelah kemunculan kekuatan jiwa itu, tubuh Xiaoyan benar-benar mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Penatua Modi dapat mengembalikan kekuatannya ke puncak bahkan ketika dia terluka parah, maka saya dapat mencapai langkah ini, apa yang aneh? Mustahil, air mancur kehidupan sudah menjadi puncak karya Yao Xian. Bahkan seorang alkemis dengan lebih dari Yao Xian sama sekali tidak mungkin memiliki metode seperti itu. Mata Modi menunjukkan sedikit ketakutan. Air mancur kehidupan, peri obat. Xiaoyan telah menangkap beberapa hal. Modi dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat, jadi itu tidak dapat dipisahkan dari dua hal ini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak akan memberitahu Modi bahwa alasan mengapa dia dapat meningkatkan kekuatannya ke level ini dalam waktu singkat adalah karena tekad Liu Li. Ketika dia memutuskan untuk datang ke Wan Gucheng, Xiaoyan sudah mulai berlari masuk, tetapi hanya setelah ada kesempatan dia bisa berhasil masuk. Langkah demi langkah Modi yang mendesak memberi Xiaoyan kesempatan seperti itu, memungkinkan dia dan Suner untuk menyelesaikan langkah integrasi ini. Jiwa terintegrasi, dan kaca terhubung ke hati, sama seperti Xiao Xiao dapat meminjam kekuatan ular sanca menelan warna-warni, dan Xiaoyan dapat meminjam kekuatan Suner, dan itu ditumpangkan. Xiaoyan meninggalkan Xiao Xiao di sana, tetapi membawa Suner ke sini. Tentu saja, bukan karena Xiaoyan ingin Suner mengambil risiko seperti dirinya, tetapi untuk mencapai langkah fusi terakhir ini. Faktanya, dia melakukannya. Liu Li Lianxin adalah hadiah besar dari makam darah untuknya, dan sekarang saatnya untuk membiarkan langkah keterampilan bertarung ini bersinar. Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat kekuatan dan kekuatan jiwa Suner, tetapi begitu keduanya ditumpangkan, dia bahkan bisa bertarung melawan Raja Abadi Puncak. Ini adalah latar belakangnya saat ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak boleh terlalu takut dengan Raja Abadi yang sangat kuat di depannya. Dan Modi berangsur-angsur sadar kembali setelah absen singkat. Bahkan jika Xiaoyan mengandalkan beberapa cara untuk meningkatkan ke tingkat yang sama seperti dirinya, pengalaman tempur dan banyak aspek lainnya jelas bukan sesuatu yang dapat dikompensasikan dengan peningkatan kekuatan. Dia masih memiliki keunggulan absolut, terlebih lagi, jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya saat itu, tidak apa-apa baginya untuk mundur sementara, dia tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk tinggal di sini. Memikirkan hal ini, mata Modi secara bertahap mendapatkan sentuhan percaya diri. Menjilat bibirnya yang kering, Modi tersenyum dan berkata, bagus sekali, saya telah hidup begitu lama, dan saya belum pernah melihat metode ajaib seperti itu. Dalam hal ini, saya akan memotong tangan dan kaki Anda terlebih dahulu, interogasi yang lambat. Jika sebelumnya, Xiaoyan merasa bahwa kata-kata Modi agak kredibel, tetapi sekarang tidak memiliki efek jera. Aku agak tertarik dengan hidupmu, kamu harus tinggal di sini hari ini. Xiaoyan mendorong mundur tanpa ragu-ragu. Ketika Modi mendengar ini, dia mencibir, ada banyak orang yang banyak bicara, saya mendapat senjata baru di kota kuno, dan hari ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan senjata ini. Biarkan dia menjilat darah. Ketika Modi selesai mengatakan ini, cahaya putih memancar dari cincin Na di tangannya, dan seorang penguasa kuno yang gelap muncul di tangan Modi. Meskipun penguasa kuno ini sangat gelap, penguasa kuno memancarkan atmosfer kuno, yang membawa paksaan besar. Dan ketika Xiaoyan melihat penguasa kuno ini, pupil matanya sedikit menyusut, dan lengkungan lucu sedikit terangkat dari sudut mulut Xiaoyan. Sudah lama sekali, rekanku, Tianhuo Henguchi. Jika senjata Modi adalah senjata lain, mungkin Xiaoyan akan benar-benar merasa sedikit pusing, tetapi jika dia menggunakan penguasa kuno Tianhuo Heng, maka itu adalah kehendak Tuhan untuk membunuhnya.
Tentu saja, Xiao Yan masih harus berterima kasih kepada Modi dengan baik, dia tidak memiliki kesempatan untuk membawa penguasa kuno Tianhuo Heng keluar dari kota kuno, tetapi Modi membawanya keluar untuk dirinya sendiri. Pada saat penguasa kuno Tianhuo Heng muncul, ada sedikit getaran. Dan dalam getaran kecil ini, dalam pandangan Modi, itu adalah kegembiraan menghadapi musuh, sehingga seluruh orang menjadi lebih percaya diri. Penguasa kuno ini terlihat biasa bagi orang lain, tetapi hanya perlu menambahkan sedikit sesuatu, dan itu akan berbeda. Lapisan api secara bertahap muncul di tangan Modi, dan ketika lapisan api ini tumbuh segera setelah disuntikkan, kegelapan penguasa kuno benar-benar memancarkan kilau warna-warni, yang sangat indah. Xiao Yan melihat pemandangan ini, tetapi pemahamannya tentang Modi sedikit lebih. Dia benar-benar mengendalikan pemahaman penguasa kuno Tianhuo Heng dalam waktu singkat. Dia memang jenius. Penatua Modi benar-benar beruntung, senjata sihir seperti itu sebenarnya telah jatuh ke tangan Penatua Modi. Aku hanya tidak tahu berapa banyak Penatua Modi dapat menggunakan penguasa kuno ini. Wajah Xiao Yan menjadi berat sentuhan sarkasme. Ketika Modi melihat Xiao Yan mengatakan ini, dia secara alami tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, dan menjabat tangan penguasa kuno itu dan berkata, memang, dalam hal api binatang saya memang tidak sebagus api langit di rumah Anda, tangan, tetapi selama jika aku membunuhmu dan menembakkan langit padamu, maka kekuatan penguasa kuno ini pasti akan lebih tinggi. Modi menatap Xiao Yan dengan sedikit keserakahan, seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang sangat besar. Keterampilan bertarung seperti dewa, ditambah dengan api langit yang sangat kuat, ini adalah godaan besar bagi siapapun. Sekelompok api berangsur-angsur naik dari telapak tangan Xiao Yan, dan di bawah restu Doqi, kumpulan api itu berangsur-angsur mengembun menjadi penguasa kuno seukuran penguasa kuno Tianhuo Heng. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Kamu menang, api di tubuhku adalah milikmu. Jika aku menang, penguasa kuno di tanganmu adalah milikku. Kata-kata provokatif Xiao Yan terdengar di telinga Modi. Ada jejak penghinaan di wajah Modi. Bagaimana penguasa yang terbuat dari energi pendendam dibandingkan dengan penguasa kuno yang kuat di tangannya? Kedua sosok itu berlari ke arah satu sama lain pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata, kedua sosok itu bertemu lagi, dan kedua penguasa bertabrakan dengan keras pada saat ini. Dentang, ditemani oleh suara keras, itu hanya konfrontasi penguasa di tangan Xiao Yan, yang diringkas dari Doqi, muncul dalam serangkaian retakan pada saat ini, dan akhirnya menghilang. Penguasa kuno Tianhuo Heng menyapu langsung di depan Xiao Yan, dan itu hampir cukup untuk memukul Xiao Yan. Setelah kedua sosok itu terhuyung-huyung satu sama lain, wajah Modi menjadi lebih bangga. Bagaimana dengan itu, penguasa kuno di tanganku ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu buat dan bandingkan. Dengan satu pukulan, Modi dalam suasana hati yang baik dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kebanggaan. Bukan dia yang pertama kali menemukan penguasa kuno Tianhuo Heng ini, tetapi ditemukan oleh sekelompok murid keluarga Mo, tetapi penguasa gelap, ditambah dengan penampilannya yang tidak mencolok, menjadi sia-sia. Namun, Modi kebetulan lewat dan menemukan penguasa kuno ini dari reruntuhan. Hanya pandangan ini yang membuatnya merasa bahwa penguasa kuno ini luar biasa. Xiao Yan menjabat tangannya, yang sedikit menyakitkan karena syok, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa kuno api surgawi Heng telah terbenam di dalamnya selama bertahun-tahun, tetapi masih memiliki kekuatan seperti itu. Adapun kebanggaan Modi, Xiao Yan langsung mengabaikannya, jadi Anda bisa melakukannya dengan lambat. Bagaimanapun, itu semua milik saya setuju dengan apapun yang Anda puji. Xiao Yan menatap Modi yang sedang menyerang lagi. Api di tangannya sekali lagi memadatkan penguasa kuno, dan dia juga bergegas menuju Modi, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Penguasa kuno hancur, dan senyum di wajah Modi semakin kuat, dan ketergantungannya pada penguasa kuno ini semakin berat. Setelah pertempuran ini selesai, ia pasti akan menemukan beberapa keterampilan bertarung lagi yang terkait dengan aturan praktis, pada saat itu, kekuatannya akan meningkat tajam lagi. Setelah lebih dari selusin konfrontasi, Xiao Yan akhirnya menjadi serius, memandang Modi dan berkata, persiapannya telah selesai, dan sekarang saatnya untuk kemenangan yang menentukan. Sekarang persiapan telah selesai, saatnya untuk kemenangan yang menentukan. Xiao Yan menatap Modi tanpa menyembunyikan tekadnya untuk menang. Dan Modi juga sedikit tersesat ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, bukankah dia masih mengerti situasi di depannya? Sekarang dia telah memukul mundurnya berkali-kali, senjata yang dia buat tidak bisa menahan serangannya sama sekali. Apa artinya dia harus menang? Itu hanya tipuan, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, maka kamu tidak akan dikalahkan dengan mudah olehku. Tangan Modi memegang erat penguasa kuno di tangannya. Dalam godaan lagi dan lagi, Modi lebih percaya pada penguasa kuno ini, dia seperti mitranya sendiri. Xiao Yan memandang Modi dan berkata, itu hanya lelucon. Jika Penatua Modi memiliki senjata ajaib seperti itu di tangannya, bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu?
Penatua Modi dapat melepaskan penguasa kuno di tangannya, mari kita bertarung lagi. Kemenangan. Setelah Modi mendengar kalimat ini, ekspresi sombong di wajahnya menjadi lebih kuat. Xiaoyan, kamu adalah orang yang telah mengalami hidup dan mati untuk mengatakan hal seperti itu. Dalam konfrontasi hidup dan mati, kamu harus memahami dirimu sendiri, keuntungan. Bagus, kamu pikir aku akan menjadi seperti orang bodoh dan menurutimu dengan patuh. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Modi, nyala api di tangannya berangsur-angsur muncul lagi, dan di bawah restu Doqi, seorang penguasa kuno muncul di tangan Xiaoyan lagi. Tidak ada banyak perbedaan antara penguasa kuno ini dan yang sebelumnya, tetapi saya tidak tahu mengapa sedikit ketakutan muncul dari hati Modi. Namun, dia berjuang dengan sangat cepat, penggaris yang terbuat dari Skyfire ini tidak berbeda dari yang sebelumnya, jadi hasilnya sama. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa kali kamu mencoba, hasilnya sama. Tidak mungkin ada perubahan sedikit pun. Modi dengan kuat menggenggam penguasa kuno di tangannya, dan kemudian menuangkan ki pertempurannya ke penguasa kuno telah menjadi sangat cerah. Xiaoyan melihat pemandangan ini tanpa rasa takut sedikit pun. Jika penguasa yang dibentuk oleh Doqi yang kental di tangan Xiaoyan bertabrakan dengan penguasa kuno Tian Huoheng, hasilnya memang sama, tapi pada saat kedua sosok itu bertemu, keduanya juga melambaikan penguasa di tangan mereka satu demi satu, tetapi penguasa kuno Tian Huoheng di tangan Modi tiba-tiba melepaskan diri dari kendali Modi dengan cara yang aneh. Adegan tiba-tiba ini berada di luar dugaan Modi, dan dalam beberapa saat, penggaris yang terbuat dari Skyfire di tangan Xiaoyan menghantam tangan Modi. Modi tidak punya waktu untuk membuat pertahanan sedikit pun. Adegan paling aneh kemudian muncul, penguasa kuno di tangan Modi yang menghilang secara aneh muncul di belakangnya, dan menghancurkannya tanpa ampun di punggung Modi. Perut dan punggungnya diserang pada saat yang sama, bahkan dengan kekuatan Modi, dia tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah. Namun, ketika penguasa kuno Tian Huoheng muncul dan menabraknya, dia sepertinya mengerti segalanya. Mengapa senjata yang dibuat Xiaoyan setelah kegagalan berulang kali adalah penguasa? Mengapa Xiaoyan tidak pernah mengeluarkan senjatanya saat dia menunjukkan senjatanya? Alasannya sangat sederhana, yaitu, Xiaoyan tidak memiliki senjata sendiri. Dengan kata lain, senjata yang dia gunakan awalnya milik Xiaoyan. Pada saat konfrontasi tadi, penguasa kuno itu sekali lagi berada di bawah kendali Xiaoyan. Adegan aneh ini akan muncul. Dia telah kehilangan waktu dan waktu lagi, hanya untuk membuatnya berpikir bahwa penguasa ini sudah akrab dengannya. Dia mempertimbangkan semua faktor, tetapi hanya mengabaikan penguasa kuno yang semakin dia sukai ini. Pada saat penguasa yang dibentuk oleh ki pertempuran kental di tangan Xiaoyan pecah, keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan juga meluncurkan pemboman berat di pikiran Modi saat ini. Dan tubuh Xiaoyan berteleportasi tepat di belakang Modi, memegang penguasa kuno yang telah lama hilang di tangannya. Api langit yang membakar mengikuti lengan Xiaoyan dan mengalir ke penguasa api langit kuno, dan cahaya yang awalnya redup dari penguasa api langit terpancar lebih terang pada saat ini, memancarkan cahayanya sendiri. 1000 kaki bayangan dibagi menjadi 1000 kaki. Ketika Xiaoyan memegang penguasa kuno Tian Huoheng di tangannya lagi, dia tidak ragu untuk menggunakan gerakan terkuatnya. Penguasa kuno api surgawi membanting keras pada Modi, yang masih terjebak dalam keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan. Wan Cheng. Pada saat ini, asap mesiu naik di kota kuno. Dengan kematian Gu Xingyun, yang terkuat dari klan kuno, Raja Abadi dari klan kuno dengan cepat jatuh satu persatu, dan orang-orang klan kuno lainnya juga dibantai. Patriark keluarga Mo memandang Wan Gucheng, yang telah berhasil dimasukkan ke dalam wilayah keluarga Mo, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Namun, tiba-tiba, di atas langit di atas kota kuno, ada awan tebal, dan guntur menyambar. Ledakan. Dengan suara guntur, hujan deras turun dari langit kota kuno Wan, dan para murid keluarga Mo yang berencana untuk membersihkan medan perang juga memasuki bangunan bobrok di kota kuno Wan. Sebuah negeri dongeng datang ke kepala keluarga Mo, berlutut dengan satu lutut dan berkata, Patriark, saya tidak tahu mengapa, Penatua Modi. Mo Xinghe samar-samar merasakan kegelisahan, tetapi masih bersikeras, lanjutkan. Kartu giok jiwa Elder Modi rusak, yang berarti bahwa Modi yang lebih tua telah jatuh. Tubuh negeri dongeng itu jelas bergetar ketika dia mengatakan ini. Modi adalah pilar spiritual seluruh keluarga Mo dan memegang posisi tinggi dalam keluarga Mo. Jika tidak, kepala keluarga Mo tidak akan memberinya mata air kehidupan. Namun, saat ini, berita kematian Modi yang lebih tua datang, yang membuat Mo Xinghe tidak terkejut. Saya telah memberinya sepotong mata air kehidupan. Logikanya, kekuatannya seharusnya kembali ke kekuatan puncaknya. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Abadi? Pada saat inilah Mo Anfan datang ke kepala keluarga Mo di beberapa titik, dan berkata dengan dingin, ayah telah pergi untuk melacak Xiaoyan, jadi 90% dari mereka mati di tangan Xiaoyan.
Xiaoyan, namun, di sebuah negeri dongeng belaka, mampu memenggal ayahnya pasti akan menjadi masalah serius bagi keluarga Mo kami. Kami juga meminta Patriark untuk memberi perintah untuk menemukan Xiaoyan dengan segala cara, membalaskan dendam ayahnya, dan mengorbankan roh ayahnya di langit dengan hati militer keluarga Mo. Ketika Mo Xinghe mendengar kata-kata ini, dia kemudian melihat ke langit yang bergemuruh. Dia menyerang kota kuno tanpa kehilangan satu raja abadi, tetapi ketika dia berurusan dengan Xiaoyan, putranya tidak sadarkan diri, dan pilar keluarga Mo runtuh. Orang seperti itu tidak boleh tinggal. Setengah dari Immortal King dari keluarga Mo tetap tinggal, dan setengah dari Immortal King sedang mencari Elder Modi. Mo Xinghe akhirnya memberi perintah, tetapi sedikit tekad melintas di matanya. Selanjutnya, saatnya untuk pergi ke Liga 4 Dewa. Kami membayar harga yang mahal, aliansi 4 Dewa selalu harus mengungkapkannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.